Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dialog Palembang pagi ini kami hadirkan untuk Anda edisi Jumat 3 Mei 2024. Bertepatan di hari ini tanggal 3 di bulan Mei 2024, pendengar, hari pers sedunia ya, begitu ya, ke hari kebebasan pers sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Mei. Tadi juga di awal saya sudah berikan informasi ya mengenai sejarah dan juga bagaimana kita memaknai hari kebebasan pers sedunia di tahun 2024 ini. Tepat di peringatan ke-31 tahun, pendengar. Nah, di Dialog Palembang pagi ini, pendengar, kebebasan pers jelang Pilkada 2024 akan kita bincangkan. Kita sudah tersambung ya, bukan tersambung sebenarnya ya. Kita sudah berhadapan langsung ya bersama kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini suatu kehormatan juga nih, narasumber kita jauh-jauh ya, langsung didatangkan dari, kita kenalan dulu nih dari mana-mana nanti ya. Ada Bang Erik Tanjung, Ketua Divisi Advokasi AJI. Selamat pagi Bang Erik. Selamat pagi. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Selanjutnya ada Bang Kurnia Santosa, anggota AJI Kota Pontianak. Selamat pagi Bang Santo. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bang Santo, anggota AJI Kota Pontianak, jelas berarti dari Pontianak ya? Jelas dari Pontianak. Kalau Bang Erik dari mana? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Saya pengurus nasional AJI Indonesia. Pengurus nasional AJI Indonesia. Bang Erik mungkin boleh agak merapat sedikit ke mikrofonnya ya? Oh, kurang jelas suaranya. Iya, suaranya agak agak kurang jelas sih. Oke. Sudah makan pempek semuanya? Sudah ya, alhamdulillah. Kata orang sih, kalau belum makan pempek tuh berarti belum ke Palembang gitu ya. Bagaimana, cocok sama rasanya? Cocok, saya suka pempek di Jakarta sering. Oh, sering juga Sering ya. makan Tapi pempek. mahal ya, Bang? Mahal, beda. Dan lebih enak di sini pasti. Oh ya, Bang Santo? Kalau biasa kita di sana memang mahal Bang kalau harga pempek di luar Palembang. Tapi kalau kita kemarin diajakin ke pusat kuliner pempeknya. Pempek 26 kalau nggak salah. Oh, di 26 Ilir ya? 26 Ilir. Oke. Itu luar biasa sekali itu Kak, murah meriah dan banyak. Murah meriah dan banyak ya. Hampir ya benar kenyang itu, makan pempek yang kenyang di situ. Pesta pempek, mabuk pempek nggak pas balik dari sana? Enggak, karena kita malamnya masih bisa nyambung makan durian ya Mas Erik ya. Waduh. Oke, kapan lagi lah ya, mumpung masih di sini ya. Asik. Baik, pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami nantinya di 0711 3699977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Berbicara mengenai kebebasan pers jelang Pilkada 2024, sebelum kita merujuk ke bagaimana peran pers nantinya di pemilu kada ya, Pilkada 2024 ini nanti, karena usai pemilu sudah selesai, rangkaian Pilkada November nanti akan kita hadapi. Apa yang menjadi catatan Bang Erik dan juga Bang Santo dulu nih terhadap kebebasan pers saat ini? Silakan. Saya dulu Bang. ya? Oke, terima kasih. Yang menjadi catatan di hari kebebasan pers hari ini adalah pertama, kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media meningkat drastis. Dalam catatan AJI ada 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun 2023, tahun lalu. Dari 89 ini meningkatnya drastis, hampir 100% dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2022 ya. Nah, beragam kasus bentuk kekerasannya, mulai dari kekerasan fisik, ancaman, kekerasan seksual berbasis gender terhadap jurnalis perempuan saat melakukan peliputan, itu ada 5 kasus, dan ini jarang sebelumnya, tapi dalam catatan kita itu mulai terjadi. Lalu ada gugatan hukum terhadap jurnalis dan media karena pemberitaannya. Nah, ini tentu menjadi sebuah persoalan yang sangat serius. Kemudian ada teror dan intimidasi. Lalu ada serangan digital, ada 15 kasus.
dan ini angka yang tinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya tidak sebanyak ini, paling 2-3 kasus. Sekarang ada 15 kasus serangan digital terhadap jurnalis dan media. Kalau jurnalisnya mulai ada bentuknya ada peretasan, doxing. Untuk medianya ada serangan DDoS ya. DDoS itu terhadap website medianya yang tidak bisa diakses. Ya. Nah itu jadi catatan penting ya. Lalu untuk menjelang pilkada apa yang perlu kita lakukan? Sebetulnya hampir sama dengan pemilu 2024 kemarin. Jadi kita dari AJI telah mendorong ke Dewan Pers, dan itu juga sudah disepakati ada sebuah regulasi bagaimana kawan-kawan jurnalis dan media ini aman dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya dalam peliputan pemilu. Tidak hanya pemilu pilpres, pileg saja, tapi juga pilkada. Nah pilkada ini yang perlu kita perhatikan betul, karena ini pilkada serentak pertama ya di Indonesia, dan potensinya lebih tinggi terhadap potensi ancaman terhadap jurnalis dan media, karena di pilkada kan banyak kepentingan politik nanti dan itu bersinggungan langsung dengan masyarakat di bawah, dan jurnalis yang sebagai pewarta yang akan meliput tentu akan terseret dengan polarisasi politik itu. Nah ini yang menjadi catatan, dan kita telah bikin sebuah panduan untuk peliputan pemilu. Panduan itu sudah disahkan oleh di Dewan Pers, dan menjadi pedoman bagi semua jurnalis dan media di seluruh Indonesia. Dan itu sudah ada edarannya, dan itu kawan-kawan jurnalis dan media bisa mengaksesnya di website Dewan Pers. Begitu. Baik. Kalau Bang Santo gimana nih Bang? Apa yang menjadi catatan Abang sendiri ya untuk kebebasan pers? Oke baik, mungkin sebelum ke sana kita kan kemarin memang sudah melaksanakan pemilu ya, dan mungkin saya boleh kenalan dengan Mbak Tata dulu. Boleh. Jadi Mas Erik, saya ini kalau mau selain narasumber jadi moderator. Harusnya karena kita sama-sama di RRI ya. Karena kemarin RRI juga. Iya, RRI Pontianak. Karena kemarin kan kita di RRI kan kita konsen ya untuk pelaksanaan pemilu, mulai dari edukasi politiknya, dari pelaksanaan GCM, kemudian sampai dengan keterlibatan aktif masyarakat dari berbagai elemen untuk kita undang di RRI kan untuk menyuarakan apa-apa saja berkaitan dengan tahapan pemilu yang diakhiri dengan penetrasinya di siaran 1 hari, kalau nggak 19 jam kita kan kayak kemarin siaran 19 jam. 19 jam siaran mengawal pelaksanaan pemilu itu. Ya saya rasa ini adalah bentuk real kalau kami di RRI untuk melaksanakan dan mengawal tahapan pemilu kemarin. Nah kalau catatan memang sebagai media, perusahaan media yang kita ada di dalam, memang catatan untuk pelaksanaan pemilu kemarin kalau dikaitkan dengan kebebasan pers, terus ditambah tadi data-data yang disampaikan oleh Mas Erik ini dari AJI Indo, Mbak. Kebetulan memang AJI ini sangat konsen ke masalah ya, selain AJI ada PWI, kemudian AMSI dan IJTI dan kawan-kawan yang ada di organisasi profesi yang lainnya, khusus profesi jurnalis. Ini memang konsen untuk melakukan pendataan, kemudian mitigasi ya Bang ya, artinya mitigasi atas apa yang terjadi terhadap kasus kekerasan terhadap jurnalis. Bahkan memang kemarin kalau kita flashback ke datanya Mas Erik yang ada kekerasan terhadap jurnalis perempuan, itu kita di Kalbar, khususnya di Kalimantan Barat dan di Kota Pontianak kemarin juga udah mengadakan itu semacam seminar Bang dari kawan-kawan jurnalis perempuan yang konsen untuk melakukan mitigasi, kemudian pencegahan, sehingga kasus kekerasan terhadap jurnalis khususnya di gender perempuan ya ini tidak terjadi ataupun dapat diminimalisir. Nah kalau menurut saya memang ada banyak sekali catatan yang harus diperhatikan, karena kemudian
pemilu akan dikaitkan dengan pilkada yang tahapannya sangat-sangat beririsan. Ini selain dibutuhkan sikap yang netral dari lembaga, dari perusahaan medianya, terus tadi yang disampaikan Mas Erik, apa sih pemahaman jurnalisnya itu sendiri terhadap netralitas dan independensi, sehingga ketika mereka melakukan peliputan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pilkada, khususnya yang sangat-sangat nanti akan terjadi gesekan kuat nih ketika calon-calon sudah ada nih Bang kan. Kalau sekarang sih kan masih bacalon nih, masih daftar sana daftar sini. Ini kan masih katakanlah masih relatif landai lah ya. Nanti ketika dia sudah dilakukan penetapan dari KPU atau ini mungkin di bulan Agustus kalau nggak salah kan ya. Ini mungkin akan tinggi tensinya. Dan kalau Mas Erik dan kawan-kawan di Aji Indo nih Mbak kemudian melakukan penetrasi ke Dewan Pers untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi pedoman kita di daerah. Nah kami sebagai pelaku, artinya sebagai orang yang bersentuhan langsung nih, ya walaupun di Jakarta kan ada tentu kan kawan-kawan yang di sana di Pilkada DKI dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat kayak saya diajak, misalkan saya di Kalimantan Barat, betul seperti yang disampaikan Mas Erik, itu akan ketika polarisasi terjadi ini memang sangat kuat, apalagi penggunaan masyarakat khususnya elit politik saat ini kan dalam tanda kutip sudah pintar tuh ya, memanfaatkan media-media online kan yang kita nggak bisa mendata atau memverifikasinya ini media ini betul nggak. Tapi ketika media online-nya itu di-sharekan ke medsos, nah ini kan yang kemudian menjadi ramai kan. Nah, ini kemarin kalau saya tidak salah ada dari kawan-kawan dari Google ya Mas ya? Dari itu juga melakukan pendataan tuh waktu polarisasi pemilu di 2009, 2014, 2019, kemudian 2024. Hoax-nya tinggi 2014, 2019. Tapi di 2024 ini berubah. Dia jadi dari hoax ke gimmick kan. Banyak yang joget-joget, banyak yang nyanyi, dan ini ternyata kan berhasil. Nah, kita kalau itu dijadikan catatan untuk pelaksanaan pemilu dan dikaitkan lagi dengan tadi kekerasan jurnalis, ini muara pertama yang kemudian nanti akan terjadi di pilkada. Karena dari situlah kemudian nanti elit-elit politik akan memanfaatkan media sosial dicampur dengan media-media mainstream online-nya, kayak misalkan kita di RRQID, terus kawan-kawan di Mas Erik di suara.com ya Mas ya, di Tribun dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti akan menjadi bahaya ketika itu di framing seolah-olah begini kan, yang kebanyakan terjadi kan seperti itu. Nah, ini mungkin yang menjadi catatan bagi kita Mbak Tata, dan kita juga kan di daerah tentu sangat bersentuhan langsung dengan namanya pilkada ini. Kalau kemarin pilpres nih agak jauh, pileg juga kita kan tidak terlalu gimana, tapi kalau udah pilkada, nah ini memang akan menjadi perhatian serius bagi kita, sehingga apa-apa kemudian yang jurnalis yang dilakukan tidak bermuara itu tadi pada angka-angka yang mengerikan sekali kan, kalau udah ratusan kan sampai ribuan ya Mas ya untuk kekerasan terhadap jurnalis nih. Nah, mungkin itu kali Mbak ya catatan di pemilu untuk kekerasan dan menyambut pilkada di tahun politik ini. Baik. Nah, pendengar, kami ingatkan kembali pendengar silakan bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090, atau juga bisa langsung komen di akun YouTube kita di Pro1 RRI Palembang. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai kebebasan pers jelang Pilkada 2024. Harapannya nih semuanya pers ini kan pastinya berperan gitu ya, melakukan pengawasan, kritik, bahkan ya koreksi dan juga saran begitu ya Mas, terhadap hal-hal yang berkaitan lah dengan kepentingan umum ya. Nah, tapi seperti apa kita membawanya, karena masing-masing dari latar belakang kita ini kan dari media-media yang berbeda, dan di masing-masing media juga mempunyai rules yang ada begitu ya. Mas Santo langsung tersenyum dia kan. Mau kena klinik berita. Ya, silakan nih, gimana nih Mas Erik dan juga Mas Santo. Ya, nih, Bang Santo silakan. Silakan nih Bang Santo. Ya gimana? Kalau menurut ya betul tadi kan muaranya apapun itu kita kemudian akan dibentur atau bukan terjadi benturan, tapi ada rule ya kan, ada kemudian ada hal-hal yang tidak boleh dan hal-hal yang boleh. Nah, ini kalau kita Mas Erik
kita buka dapur RRI memang lebih ketat lagi kan. Iya. Kalau harus asas keberimbangan itu seperti apa, kemudian netralitas itu seperti apa, sehingga harapannya apa yang kemudian dijadikan kepentingan masyarakat, khususnya edukasi politiknya itu tentang mereka bagaimana nanti memberikan hak suara, terus harus memilih calon yang seperti apa, ini lebih tersampaikan ketimbang kita ribut tentang gimmick-gimmick yang ditampilkan oleh pasangan calon. Karena saya yakin itu akan menjadi tren di kita, karena kemarin berhasil loh dengan TikTok yang begini kan, dengan medsos yang begini, dengan yang begitu. Kalau dulu mungkin pada masuk ke selokan kan Mas, pencitraannya kan seperti itu nih kan. Nah ini kan ke masjid tiap hari kan, kemudian ada yang bagi-bagi apa. Kalau sekarang kan lain. Sekarang kan kalau saya ngeliat itu bahkan ada di dulu yang kemarin tuh Mas di Pileg itu. Jadi kalau di kami itu ada namanya akun medsos tertentu, dia memang banyak itu pengikutnya, ratusan ribu bahkan. Nah ketika dia cuma nyebutin nama doang, kayak gini misalkan Mas Erik itu ratusan ribu yang ngeliat tuh Mas. Nah itu ditampilin langsung foto, jadi FYP gitu foto Mas Erik sama nomor Mas Erik itu, kayak misalkan caleg nomor sekian gitu kan. Nah ini menjadi ramai, menjadi viral, dan ya kalau dia omong itu calegnya jadi gitu Mas. Kan saya bilang ngeri sekali nih media sosial saat sekarang kan. Nah itu mungkin antara, kalau tadi kita kan di platform media yang mainstream katakanlah kan sudah ada protapnya, ada SOP-nya, ada dan sebagainya, kita harus begini, harus begitu. Nah kalau di medsos kan enggak Kak. Nah itu yang nanti kita mungkin akan melakukan lebih banyak concern ke edukasi tentang tahapan, kemudian hal-hal yang ingin diketahui masyarakat tentang calon-calon ini, ketimbang nanti kita ikut berkontribusi untuk mengadu, misalkan ternyata calon yang ini begini, calon yang itu begini. Ini kalau masalah pilkada nih Mas, Bang Erik, biasanya masalah rumah tangga pun pada keluar itu soalnya. Nanti kan ini dia dulunya begini, dulunya ini pasti keluar. Karena ini dia lebih cenderung untuk menjatuhkan figur kan, ketimbang kemudian untuk jual-jual program. Ya kita mau ngomong apa kalau kayak kemarin di Pilpres aja itu memang itu program yang ditawarin kan enggak. Itu kan semua kata bingung kita. Harapan gitu kan ada yang nawarin ini, ada yang itu kan bukan kemudian tidak bisa kita katakan itu sebagai program kerja, karena kalau mau diomong ya mau digimana orang mereka aja, ya artinya itu yang kemudian akan bahkan bukan membingungkan kita, lebih kita untuk bekerja keras memastikan masyarakat tersajikan atau terkonfirmasi dan dapat informasi yang baik, ketimbang kemudian kita ribut-ribut tentang gimmick-gimmicknya itu tadi yang memang cenderung akan, kalau diprediksi dari kawan-kawan di Google kemarin, akan lebih banyak gitu Mas ya untuk di pilkada. Mungkin itu sih. Nanti dilanjutkan ya Bang Erik, kita ke pendengar dulu ya. Sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Pak Amir di Canton City. Pak Amir di Canton, ya selamat pagi, silakan Pak Amir. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber atas pencerahannya pada pagi hari ini. Itu terima kasih banget. Yang kedua, saya ingin menyampaikan turut bela sungkawa atas berpulangnya salah seorang rekan kita, Hajah Nur Seri Marwah, GM Manager Sumex, yang semalam telah berpulang. Semoga beliau diterima di sisi Allah. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada RRI. Sebetulnya kalau kita berbicara pers, itu sangat menyenangkan sekali. Saya tidak bisa membayangkan kalau sebuah negara tanpa ada pers. Banyak menari di atas kepala kita. Tapi karena ada pers, paling tidak jadi rem. Nah, saya punya harapan kepada media-media agar lebih mengutamakan verifikasi dan akurasi daripada kecepatan. Kita semua tahu media sosial itu cuma mengutamakan kecepatan dalam hal informasi. Dan harapan saya kepada semua jurnalis, apapun dia bekerja di lembaga apapun, menjaga kualitas jurnalistiknya dengan menjunjung tinggi etika profesi. Itu harapan. Nah,
terlebih lagi khusus kepada RRI dan TVRI. Saya punya ekspektasi yang tinggi dan harapan yang tinggi kepada kedua lembaga publik ini. Tampillah, sekali lagi, tampillah menjadi rujukan nasional soal benar tidaknya sebuah informasi. Jangan ikut-ikutan media sosial itu yang semata-mata kecepatan, ya, tidak melakukan verifikasi dan akurasi. Sedangkan media kita ini, mainstream ini, mengutamakan kebenaran. Itulah harapan saya selaku masyarakat Palembang. Dan saya setuju sekali kalau sudah ada jurnalis mau ikutan nyalek segala macam itu, lepaskanlah jurnalisnya itu supaya jadi profesional. Jangan ganda itu, jangan ganda itu. Bagaimana mau fokus dalam pekerjaan? Barangkali terima kasih, ini sekedar masukan. Terima kasih kepada kedua narasumber. Mudah-mudahan ke depan negara kita ini akan makin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin. Terima kasih kepada RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Nanti kita akan tanggapi begitu ya masukan dari beliau ini. Tapi kita lanjutkan kembali nih Bung Erik ya. Oke. Apa yang sudah saya tanyakan tadi ya. Masih ingat pertanyaannya? Masih ingat. Masih ingat Bisa ya? diulang lagi poinnya. Saya yang lupa ternyata ya sama pertanyaan saya. Silakan nih Bang. Oke, yang pertama dengan masukan Pak Amir tadi ya. Saya setuju, sangat setuju dengan masukan Pak Amir. Sebagai warga negara, Pak Amir punya harapan menitipkan kepada media, kepada pers, aspirasinya untuk pers menjadi ujung tombak, memberikan, mewartakan sebuah informasi penting dan benar ya. Yeah. Harus mengedepankan verifikasi, tidak terjebak dengan kecepatan. Saya sangat setuju. Jadi sebetulnya kita ini jurnalis dan media, pers itu sudah ada rulesnya, sudah diatur di kode etik jurnalistik. Kita sudah diatur dan dalam melakukan kerja jurnalistik ini juga sudah ada payung hukumnya, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Apapun yang kita lakukan dalam memproduksi produk jurnalistik, informasi yang kita sampaikan ke publik itu harus wajib hukumnya atau wajib fardu kifayah hukumnya untuk melakukan verifikasi. Apalagi khusus di tahun politik ini, pada masa pemilu harus ketat tuh dalam memverifikasi semua informasi yang berkembang di masyarakat untuk menjadi sebuah berita. Nah, verifikasi ini yang harus betul-betul dipegang oleh semua jurnalis tanpa terkecuali, karena itu sudah diatur di kode etik jurnalistik, dan akurasi ya. Nah, ini penting supaya masyarakat lebih punya tempat yang tepat, tidak di media sosial ya, mencari informasi, karena sekarang masyarakat hampir di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok juga sudah bisa mengakses internet, lebih banyak mengakses informasi dari gadgetnya di media sosial. Makanya tugasnya jurnalis dan media di sini ya yang sangat penting untuk menyampaikan informasi yang benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga independensi. Di tahun politik ini pasti akan terseret-seret nanti pers dengan polarisasi ya, kepentingan politik. Kan banyak kandidat calon kepala daerah tentu punya kepentingan untuk isu-isu politik. Nah, makanya kita belajar dari Pilpres kemarin, jangan terjebak dengan
isu-isu yang gimmick gitu. Iya. Jadi jurnalis dan media ini yang diberikan tanggung jawab, yang diberikan sebagai kita ini kan sebagai mata telinganya masyarakat. Iya. 270 juta warga Indonesia kita dititipkan secara undang-undang ya, dititipkan untuk menjadi mata dan telinga. Nah itu yang harus dipegang betul dengan melakukan kerja-kerja secara berintegritas. Nah kita dititipkan secara undang-undang lewat Undang-Undang 40 tahun 99 itu bukan pekerjaan yang tidak ada tanggung jawabnya, itu tanggung jawabnya besar. Iya. Nah itu yang harus dipegang betul oleh jurnalis dan media. Nah menjaga independensi itu, makanya nanti yang perlu diliput jangan terjebak dengan yang gimmick-gimmick. Tentu yang penting adalah bagaimana mengangkat persoalan di masyarakat. Jadi tidak ke pribadi sosok figurnya, tapi apa yang dia tawarkan, mulai dari dan apa yang menjadi masalah di masyarakat ini, mulai dari soal pendidikan, sekolah anak di daerah tersebut, misalnya di Kota Palembang, misalnya tingkat prestasinya yang harus ditingkatkan untuk anak di tingkat SD, SMP, SMA yang harus misalnya punya target harus masuk ke Olimpiade misalnya. Ini yang harus dielaborasi oleh media, ataupun persoalan gizi, persoalan infrastruktur dan persoalan sosial yang lainnya yang ada di masyarakat. Harusnya ini yang harus diangkat ke publik dan ke para calon-calon pemimpin kepala daerah ini. Jangan terjebak dengan gimmick-gimmick mereka yang menjadi sebuah perdebatan di masyarakat yang disampaikan ke publik. Itu kasihan masyarakatnya, yang kita yang rugi. Harusnya dari bawah nih yang kita mengedukasi ya. Ya betul. Oke. Tapi Bang Erik dan Bang Santo, kalau tadi Bang Erik bilang isu-isu itu yang harus kita angkat, tapi kadang-kadang kan setelah berjalannya waktu ya prakteknya itu kadang-kadang kan beda tipis gitu loh Bang. Jadinya apa yang kita baca, apa yang kita angkat itu seolah-olah kita malah mempublikasikan atau mempromosikan si calon kepala daerah tersebut gitu kan. Tapi sebenarnya boleh tidak sih pers ya itu memihak begitu ya? Pers. Oke. Yang pertama, apakah boleh pers memihak? Tentu pers itu memihak, tapi kepada kepentingan publik ya. Nah publik ini poinnya, bukan kepentingan politik paslon tertentu, tapi adalah kepentingan publik. Apa kepentingan publiknya? Ya persoalan di masyarakat hari ini apa? Persoalan pendidikan, persoalan masalah ekonomi rumah tangga, warga yang kesulitan untuk misalnya seharusnya di rumah itu lengkap 4 sehat 5 sempurna, ikan dengan lauk pauknya dan susu, dan sekarang jadi berkurang tinggal telur tempe saja. Dan masyarakat biasanya dalam belanja sebulan itu 500.000 bisa dapat komplit daging ayam, tapi sekarang dengan duit 500.000 cuma bisa dapat beras dan telur tempe saja. Nah ini kan persoalan sebetulnya, karena dampaknya kan soal gizi masyarakat, soal kesehatan masyarakat dan lain sebagainya, khususnya untuk generasi anak. Ya harusnya ini yang jadi persoalan, kenapa itu terjadi dan bagaimana mau memecahkan masalah ini. Nah ini persoalan yang sangat mendasar di masyarakat ya. Berarti, nah lalu seperti apa nih kalau misalnya ada teman-teman atau kita lah ya sebagai jurnalis, tapi kita juga sebagai tim mediasi kepala daerah tersebut. Black Shadow. Ya kan. Nah, kenapa? Boleh? Enggak, maksudnya enggak boleh. Kita sering lihat juga kan ada kan yang seperti itu kan.
Kalau tidak salah ya. Gimana tuh Bang Santo dan Bang Erik? Saya mungkin ini dulu Mas ya, tadi mengapresiasi orang seperti Pak Amir Ya. di Palembang. Kalau ada 10 saja orang seperti Pak Amir yang konsen terhadap kerja-kerja jurnalis, saya rasa beres lebih itu. semangat lagi Lebih ya, semangat Bang, ya. itu. Terima kasih Pak Amir. Saya rasa apa yang menjadi harapan dan masukan Pak Amir itu tentu tugas bagi semua jurnalis dan insan pers, kemudian perusahaan-perusahaan media seperti RRI dan TVRI yang apalagi RRI dan TVRI yang menjadi memang media publik yang kemudian harus memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada apa yang diinginkan publik dan menjadi kepentingan masyarakat juga. Saya rasa itu apresiasi lah buat orang-orang seperti Pak Amir. Nah kemudian tadi kalau pertanyaannya begitu Mbak, artinya bolehkah? Ya boleh-boleh saja. Tapi memang kata Mas Erik tadi berpihak pada kepentingan publik. Contoh kita jalan di Palembang nih. Masalah infrastruktur ini memang di semua daerah seperti kami di Kalimantan Barat, di Pontianak itu juga terjadi. Yeah. Ada infrastruktur yang belum terbangun, jalannya rusak, begini begitu. Kalau hujan 5 menit banjir atau tergenang. Nah kalau di Pontianak itu bukan banjir Mas Erik. Jadi di sana tuh istilahnya tuh tergenang, bukan banjir. Tergenang. Ini genangan air biasa, bukan banjir. Nah, nih ini yang kemudian ya jadi bahan-bahan gurauan lah di masyarakat. Nah itulah yang kalau pertanyaan Mbak Tata tadi kenapa boleh berpihak, boleh ya seperti itu. Jadi kita angkat apa-apa yang menjadi masalah-masalah di daerah, yang paling menonjol itu memang infrastruktur kan, kemudian pendidikan, akses pendidikan ke masyarakat. Kita di Kalimantan Barat itu ya alhamdulillah masih ada jalan-jalan yang belum terakses, masih banyak masyarakat yang belum terakses di dunia pendidikan, apalagi kesehatan dan lain sebagainya. Jangankan internet. Ya itu masalah-masalah yang kemudian harus memang kita angkat dan ini menjadi PR bagi para calon-calon pemimpin di daerah yang memang mereka harus memiliki tanggung jawab yang serius untuk mengurusin barang-barang ini gitu Pak. Nah jangan sampai kemudian mereka maju pun ya saya mau ngapain sih sebenarnya kan gitu. Ya ini yang memang menjadi tugas dari kita. Nah Mbak kemarin saya agak ini memang fakta ya kadang-kadang Bang Erik apa yang disampaikan Mbak Tata nih pintar Mbak Tata ini banyak buka buku itu. Jadi memang ada beberapa di kita yang kemudian dia ikut di tim sukses lah ya katakan seperti itu ataupun dan sebagainya. Makanya itu biasanya kan kita dari perusahaan medianya Kak. Kalau kayak kita kan di RRI kan udah jelas itu kan kita nggak bisa itu cerita kayak gitu. MC aja nggak boleh. MC aja nggak boleh. Atau mau pensiun dini tinggal milih aja kan. Cuman kan ini ketika di media yang lain, nah ini biasa menjadi kawan-kawan di AJI nih, kebetulan divisinya Mas Erik ini kan divisi hukum ya. Biasanya yang diurusin yang seperti itu apa kemudian ada punishment terhadap kawan-kawan yang terlibat langsung dan memang membangun framing nih Kak, membangun framing seseorang dari jelek jadi cantik, misalkan dari ganteng jadi nggak bagus itu memang ya itu sebenarnya kalau di kita tuh istilahnya black shadow Mas ya. Penulis bayangan dia kan, artinya orang-orang yang bekerja di belakang layar yang dia tidak mau disebutkan siapa namanya, tapi produk jurnalis, kemampuan jurnalis dia dipakai untuk menghancurkan atau membaguskan ini figur-figur orang yang akan maju. Istilahnya tuh istilah framing media itu Kak. Artinya. Nah ini yang sebenarnya kita sangat-sangat hindari ketika itu terjadi di lapangan dan saya rasa kalau kawan-kawan di AJI seperti tadi yang disampaikan Pak Amir harus mundur, memang mundur ya Mas ya. Kita harus mundur ketika kita nyalon ataupun ikut di kontestasi politik ya kita mundur. Nah kalau di AJI juga kalau saya tidak salah kalau misalkan ada yang seperti ini dipecat atau dipecat ya Pak ya. Ya. Ada istilah itu. Ada laporan dari masyarakat. Dia sedikit beda-beda tipis lah ketegasan AJI dengan RRI ya. Beda-beda tipis dia. Saya rasa itu Mbak. Oke, sudah dijawab ya. Pendengar semua juga. Saya bacakan dulu live chat yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Dari Anggi, bagi Bang Erik dan Bang Kurnia, selamat datang di Bumi Sriwijaya. Ini bisa nggak medsos itu ikut diawasi gitu ya? Itu kan kayak misalnya ada berita kecelakaan ya, itu sering nongol ya, kayak seliweran di medsos begitu ya. Kasihan keluarga korban ikut lihat bagian-bagian tubuh yang hancur gitu kan. Ya silakan diberikan jawabannya. Medsos bisa diawasi nggak? Bukan, jadi media nggak bisa mengatur itu. Yang Providernya biasanya.
Hah? Providernya dia. Ya, providernya yang mengatur itu tentu sebetulnya publik ya, atau warganet Yeah. atau netizen Iya. yang harus kita sebagai netizen pengguna di media sosial di dunia maya harus lebih cerdas ya dalam menerima konten-konten informasi yang beredar di jagat maya itu. Iya. Jadi tidak harus semuanya sebagai netizen yang cerdas itu harus memverifikasi juga. Nah ini pentingnya. Nah selanjutnya apa? Sebagai warga negara publik itu harusnya juga lebih maju lagi mengakses informasi itu. Sebuah berita itu lewat media massa ya, media massa yang terpercaya. Karena kalau media berita di dalam dari produk jurnalistik itu Yeah. itu sudah melalui verifikasi, sudah melalui konfirmasi tentunya. Nah itu bedanya dengan konten-konten di media sosial yang beredar banyak misinformasi, disinformasi atau hoax itu. Nah itu yang harus dibedakan. Oke, itu yang harus dibedakan ya, dan itu yang menjadi bentuk kepedulian kita juga sebagai masyarakat begitu ya Bang ya. Sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Saya Pak Ridwan di Skip kebetulan Pak Ridwan, silakan. Ya, kebetulan lagi di jalan ini mau keluar kota. Saya dengar ada teman-teman dari media saya Indonesia datang ke Palembang ya. Betul. Ucap selamat datang di kota Palembang dan temanya tentang kebebasan atau kebablasan nih. Kebebasan Pak. Kebebasan yang tidak bablas, Pak. Iya, Bapak belum apa-apa udah gimmick aja ya pagi-pagi. Iya, karena antara kebebasan kebablasan ini adalah dua kata yang hampir sama lah. Ya katanya. beti lah ya Pak, Iya, beda tipis tapi- ya. Tapi pemahaman Cara bacanya dari, beda ya, tipis. pemahaman dari orang atau dari rekan-rekan media yang kadang keliru. Yang tadi disebutkan ada kebebasan berekspresi, kebebasan meliput atau apa. Tapi lama-lama akan menjadi satu merasa merdeka, suatu merasa bebas. Akhirnya ada koridor yang ditabrak. Nah, bagaimana hasil jadi jurnalis yang ada di Palembang ini bisa membuat kisi-kisi atau mungkin aturan-aturan yang dipakai bukan hanya dari Aji sendiri, tapi juga seluruh rekan-rekan media lainnya yang ada di Indonesia yang dipakai untuk mereka menahan kalau dalam penulisan-penulisan ada emosional mereka atau bisa memberikan kritik yang membangun untuk apa yang mereka beritakan tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana caranya mendidik para wartawan-wartawan muda? Karena wartawan muda ini termasuk generasi baru yang energik, yang semangatnya luar biasa, tapi kadang membuat berita yang di luar dari pakem lah kalau kita katakan dari media. Itu saja mungkin Pak yang ditanyakan untuk teman-teman Aji, dan sekali lagi selamat untuk rekan-rekan Aji untuk katanya kongres ya. Ya, Ya, kongres Ya, Pak, terima selamat kasih. ya. Semoga mendapatkan hasil yang luar biasa Amin. dan bisa membawa nama media Indonesia ini lebih cerah lagi ke tingkat internasional. Amin. Amin. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ridwan sudah bergabung bersama kami. Silakan Bang Erik dan juga Bang Santo. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Persoalan berita yang ada yang dikhawatirkan publik ada campur opininya. Yang pertama yang paling yang basic adalah berita itu harus berdasarkan fakta. Kalau ada campur opini dari seorang wartawannya atau jurnalisnya, itu bukan sebuah berita. Dan publik punya hak. Nah, ini harus dicatat, perlu diingat oleh publik ya. Warga negara punya hak untuk mempersoalkannya. Nah, caranya adalah ada hak jawab. Sampaikan ke medianya, ditulis minta hak jawab atau hak koreksi. Iya. Atau hak koreksi. Itu telah diatur di Undang-Undang Pers ya, nomor 40 tahun 99. Nah, jika tetap tidak puas dengan hak koreksi, tidak seimbang yang dikoreksi oleh medianya, masih ada kekeliruan, bisa disengketakan ke Dewan Pers, laporkan ke Dewan Pers.
Nah, silakan, ini penting diingat oleh semua masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini. Nah, khusus terkait isu pemilu, pilpres, karena pilpres sudah lewat, pileg, sekarang kita akan memasuki pilkada serentak November 2024. Nah, selama tahapannya khusus pilkada ini, silakan publik jika merasa ada sengketa persoalan, misalnya medianya tidak seimbang, medianya berat sebelah atau merugikan publik, adukan ke, sekarang di Dewan Pers ini ada satgas selama pemilu ini, ada satgas pemilu. Nah, silakan masih pemilu, namanya satgas pemilu. Jadi mulai dari sengketa pilpres pileg kemarin itu sudah banyak laporan di satgas ini. Kebetulan saya salah satu anggota satgas pemilu. Nanti silakan diadukan ke Dewan Pers di satgas pemilu ini. Nanti satgas ini akan menyelesaikan semua persoalan itu. Itu bisa diakses di websitenya Dewan Pers. Oke, baik. Bang Santo, ada yang mau ditambahkan? Mungkin kalau tadi Mas Arik dari Bang Arik dari regulasi regulasi bahwa opini kemudian tidak boleh berpihak, dan bagaimana tadi wartawan-wartawan muda. Saya rasa pertama mungkin dari SOP-nya. Kita kalau di RRI kan ada editor kan. Mbak Tata mau saya yang jadi editornya. Aduh, tolong nggak usah ngomongin berita dulu ya, biar fokus kita dialog kita dulu ya. Itu kan ada editor. Editor inilah sebenarnya sebagai penyaring terakhir lah sebelum berita itu dipublish. Karena ada editor dibaca dulu kan, ini berita maunya gimana sih sebenarnya. Nah, yang dimaksud mungkin tadi yang dimaksud Pak Amir, mungkin ini ketika dia menjelek-jelekan misalkan. Nah, ini kan udah campur opini itu, Mbak. Misalkan kalau misalkan saya Mas Erik misalkan maju. Mas Erik yang lahir di Padang dengan sekian banyak prestasi, di semua disebutin sampai anak istrinya yang berprestasi, ini udah opini nih, udah framing dan udah seolah. Nah, ini yang bisa dikatakan ini tidak berimbang. Nah, sementara calon lain dia menyebutin bahwa yang calon A cuman begini-begini doang dah. Nah, ini yang ada campur opini. Nah, itulah fungsi dari editor. Sebelum dipublish tentulah dia akan diedit dulu kan itu berita sebelum nantinya kemudian dipublish. Nah, tadi berkaitan dengan luar biasa sekali nih Mas ya, artinya masyarakat Palembang ini konsen sekali dengan jurnalis. Mereka aware sama insan pers luar biasa. Terima kasih makanya tidak salah ketika Aji berkongres di sini Mas. Selain pempeknya enak, ternyata orangnya juga lebih banyak yang aware dengan kita gitu. Nah, ini memang orang-orang seperti Pak Ridwan tadi, suaranya kayaknya enak sekali tuh Mbak kalau jadi penyiar ini Pak. Pak Ridwan tadi dia mengerti ketika kawan-kawan yang baru suka kebablasan. Nah, ini memang fungsi dari lembaga-lembaga media, kemudian dari perusahaan-perusahaan, dan itu biasanya kalau kayak di kita nih senior-senior yang ada di organisasi profesi, itulah fungsinya. Karena ketika mereka masuk menjadi wartawan atau reporter di RRI katakanlah, kemudian dia harus ada harus ada organisasi profesi untuk menaungi, karena dia pun harus ikut sertifikasi, sehingga dia diberi label itu muda, dia sampai dengan utama. Saya utama udah Mbak, bisa jadi nyala nanti nyala biru. Ya Allah, ampun suhu. itu susah Mas. Minta ampun saya kalau dapat sertifikasi wartawan tuh. Nah, itu yang bisa artinya menambah ilmu teman-teman yang baru. Jurnalis yang baru, sehingga nggak kata senior dulu tuh jurnalisme ludah ya Mas ya. Yang apa yang diomongkan itu yang ditulis. Nah, itu kan banyak kemudian yang bagaimana dengan kayak sekarang kan dapat cuman cukup chat doang kan, atau dikirim chat dari humas, ada lengkap dengan foto dan judulnya lagi. Rilis. Kalau dia itu nggak diedit, langsung hantam lagi kan, dinaikin. Nah, ini yang memang itulah problemnya kita di sini. Tentang bagaimana menularkan artinya semangat jurnalis di masa lalu. Jadi kalau masa lalu tuh Mbak, jurnalis itu bisa bahkan melahirkan rezim reformasi kan Mas ya. Salah satu kontribusi nyata jurnalis, dengan sebuah panel runtuhlah itu kekuasaan. Kalau sekarang kita nulis, orang yang kita nulis nggak terima, dia bisa lapor satu. Yang kedua itu yang tadi masalahnya kan udah bisa komplain dan sebagainya. Dia juga bisa melakukan hal yang lain. Misalkan ini public figure.
podcast aja dari sana sini untuk membantah ini kan. Nah, ini yang memang tantangan-tantangan kita ke depan, sehingga muaranya itu tadi selain kawan-kawan harus dibekali ilmu dan kemampuan serta mengikuti uji kompetensi ya, baik di UKJ-nya AJI atau UKW-nya PWI. Nah, ini memang pakem yang sudah nyata, sehingga kawan-kawan ketika turun itu apa teori-teori tadi yang disampaikan Mas Erik supaya dia harus cross check, memastikan lagi data dan sebagainya, supaya tidak ada lagi keberatan dari narasumber ketika itu harus cover both side, harus button up dari menggunakan segitiga terbalik dan lain sebagainya. Ini semua sudah tercover. Ketika produk jurnalisme itu muncul, maka tidak ada komplain. Nah, kalaupun komplain, yang biasa yang komplain ya silakan lah, itu muaranya saringannya udah ada kok, salurannya mau kemana silahkan. Mudah-mudahan komplainnya cuma tipe aja gitu ya Bang ya. Kalau tipe berarti itu editornya saya. Oh Mas Santo. Oke, ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menunggu Om Ana di Prabu Muli ya. Iya. Baik, silakan Oma. Terima kasih Mbak Tata. Ya Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak atau om, mas yang ada di studio ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om sih cocok Mas. Oh, cocoknya om ya. Oke, silakan Oma. Terima kasih. Mau bertanya nih, sebenarnya seberapa pentingnya ya peranan jurnalis ini atau wartawan ini dalam pilkada gitu, ataupun pemilihan-pemilihan yang lain lah gitu ya, seberapa pentingnya peranannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih mengatasi berita yang tidak akurat atau yang tidak tepat dari jurnalis atau dari wartawan gitu? Kadang-kadang kan ada berita itu nggak tepat gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya itu Pak ya? Iya, harusnya Oma ikut seminar kemarin ya. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oma jangan-jangan membaca pikiran saya ya. Saya juga mau tanyakan ya, seberapa besar begitu ya Mas ya, maksudnya komposisi kita ini ya sebagai media dalam mempengaruhi apa ya, bisa dibilang karena ini akan masuk Pilkada 2024, seorang calon kepala daerah sampai tadi kan perbincangan kita harus dipecat gitu loh kalau misalnya kita menjadi juru kampanye calon ya, kurang lebih mungkin pertanyaan Oma agak sama lah ya. Goalsnya kemana, silakan nih Bang Erik dan Bang Santo. Yang pertama pertanyaan Oma itu soal seberapa penting ya. Tentu untuk sebuah berita wajib tadi ya dalam kaedah jurnalistik itu standarnya cover both side, keberimbangan. Jadi ketika memberitakan seseorang yang apalagi ada dugaan tuduhan, itu harus dikonfirmasi dan harus ada keberimbangannya. Nah, ini menjadi standar baku dalam kaedah jurnalistik, itu harus dilakukan supaya publik percaya terhadap berita tersebut, terhadap media tersebut. Kalau tidak ya ditinggal oleh publik, nggak ada pembacanya. Yang rugi justru media tersebut, media rekan-rekan jurnalis itu yang akan rugi, karena akan berdampak secara ekonomi, secara bisnis ya. Untuk sebuah media swasta tentunya. Berbeda dengan RRI dengan TVRI. Justru RRI TVRI yang lebih settle dan tentunya harusnya lebih independen ya. Bisa bisa terbebas dari kepentingan politik dan bisnis itu. Nah, satu lagi adalah yang perlu diingat, jurnalis media yang tidak menjaga independensinya atau terjebak dengan kepentingan politik sesaat ini, karena ada mungkin ya persoalan finansial ya, iming-iming finansial, sebetulnya sudah diatur, khususnya untuk jurnalis sudah diatur, sudah ada kode etiknya.
Nah, yang melanggar ketika itu dia sudah berpihak, apalagi menjadi jurkam, itu adalah pelanggaran etik. Kalau kami di AJI, kalau ada yang melapor itu, kita akan proses dan akan pecat itu sebagai anggota. Yeah. Dan di Dewan Pers juga sudah ada diatur itu. Kalau ada yang melapor, Dewan Pers akan menyampaikan ke ke medianya atau organisasi profesi tempat dia bernaung. Akan disurati itu. Nah, karena kita harus belajar dari sebetulnya banyak ya di pemilu kemarin jurnalis dan media, biar publik juga tahu. Kita akan menunjukkan bahwa di beberapa daerah juga banyak terjadi jurnalis yang menjadi jurkam, terlibat untuk kepentingan politik calon tertentu. Nah, saya khawatir di pilkada serentak ini makin lebih banyak lagi. Semoga saya salah ya. Saya berharap ini saya salah, tapi saya khawatirnya akan banyak jurnalis yang terlibat menjadi jurkam, menjadi corong untuk salah satu kandidat. Nah, ini berbahaya karena yang rugi adalah masyarakat, publik akan rugi. Kalau ada yang seperti ini, silakan laporkan aja, laporkan ke Satgas tadi ya. Satgas tadi. Kalau produk jurnalistiknya laporkan, karena kita harus belajar. Ini penting yang harus buat rekan-rekan wartawan, jurnalis dan medianya, khususnya wartawannya. Kita harus belajar dari kasus sebelumnya. Karena konsekuensinya itu bisa ada berperkara secara hukum ya. Kalau kita masih ingat Aiman kan? Aiman. Tapi satunya enggak. Satunya enggak revolusi ya. Iya, itu diproses. Ya, satunya enggak. Ada satunya enggak. Iya, satunya enggak diproses. Nah, Aiman jurnalis di Ainis TV. Dia masih aktif sebagai jurnalis, bekerja di media dan sekaligus menjadi juru bicara, jubir salah satu paslon di Pilpres kemarin. Dan dilaporkan oleh kelompok paslon yang tidak yang berlawanan, rivalnya, ke proses hukum. Dan dilaporkan masuknya pelaporannya kemarin apa? Saya dilaporkannya pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, diproses di Polda Metro Jaya. Kebetulan Aiman ngadu ke saya dan minta dukungan ke AJI dan ke Dewan Pers. Nah, setelah kita periksa, masalahnya dia tidak sebagai jurnalis ketika itu, dan dia declare ketika tapi ini masih perdebatan, dia eksklusif declare RRI eksklusif nih dapat dia declare kawan Aiman itu declare kalau dia sebagai jurkam, juru kampanye. Gitu, nah, artinya dia tidak bukan sebagai jurnalis dan minta perlindungan sebagai jurnalis. Karena kalau jurnalis kan harus dilindungi oleh undang-undang pers, nggak bisa diproses hukum dia. Secara hukum, ada undang-undang pers. Ini juga mungkin bisa menjadi contoh masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakat pun mau mengadu juga udah jelas informasi yang didapat itu apa. Jadi nggak salah alamat gitu loh Bang Santo, nggak alamat palsu gitu. Nah, ini juga penting buat masyarakat kalau mengadu. Jangan di kepolisian, karena itu bukan wilayahnya polisi. Polisi nanti akan menyerahkan ke Dewan Pers. Jadi kalau mengadu, silakan ke Dewan Pers. Bikin surat ke Dewan Pers atau sekarang lebih mudah di websitenya ada. Jadi itu tempatnya. Jadi kita belajar sebagai masyarakat yang lebih lebih cerdas lah ketika ada persoalan dengan sebuah pemberitaan dan media dengan yang merugikan masyarakat, adukan aja di Dewan Pers, nanti diproses tuh sama Dewan Pers. Oke. Terima kasih. Ini sebenarnya butuh waktu 3 jam. 3 jam. Kalau misalkan mau bahas ini
secara lebih detail lah begitu ya Bang Erik dan juga Bang Santo. Tapi apa boleh buat waktu kita cuma Iya. tersisa 3 menit lagi, mungkin singkat saja ya. Informasi seperti apa yang nantinya paling banyak ya, atau isu-isu yang seperti apa yang paling banyak jelang pilkada. Terus juga mungkin tadi yang disampaikan oleh Oma, bagaimana sih masyarakat ini juga bisa menyaring ya informasi-informasi yang tidak akurat ini. Silahkan. Mungkin kalau kawan-kawan di AJI atau cek fakta ada ya Mas? Ada, ya? kita ada. Ya. Tapi kalau masyarakat umum saya rasa tadi pagi juga diperbincangkan di kawan-kawan di radio sebelah, cukup cek Google saja lah. Ya. Misalkan Mbak Tata udah menikah misalkan beritanya gitu Ya, kan. hoax itu. Langsung dibantah. Cek saja di Google Iya. Tata Palembang udah menikah. Nanti kan keluar tuh ada beritanya enggak Iya. kalau misalkan itu public figure. Nah, kalau yang tadi tuh Mbak terkait memang agak lucu ya kalau misalkan ada paslon atau ada elit politik yang membawa jurnalis untuk jadi jurkam. Ya. Kalau nggak bawa kemampuan, nggak bawa elektoral, nggak bakal naikin popularitas ngapain kan gitu. Iya. Kecuali kalau jurnalisnya dari Jakarta kan, si ini si itu kan lebih enak. Tapi kalau di daerah kayaknya agak cenderung nggak penting banget lah kalau misalkan bawa jurnalis naik ke panggung suruh jadi jurkam. Kecuali dia, itu di belakang layar untuk ngetik atau nulis berita. Kayaknya kan biasanya jurnalis plus influencer. Ada kan Mbak yang mau dijual kayak misalkan Kak Najwa, nah itu Yeah. mungkin boleh lah kan. Dia kan punya kemampuan dan bla bla blanya banyak tuh kan. Yeah. Jadi kalau yang kayak saya dengan Mas Erik nanti orang pas naik bingung dia. Ini mau ngapain orang mau kampanye. Itu aja sih kira-kira Mbak. Oke, baik. Bang Erik, ada yang mau disampaikan kembali gitu Ya. untuk menutup kebersamaan kita? Oke, terima kasih Mbak Tata. Saya tambahkan untuk jurnalis ini yang menjadi jurkam untuk elit politik sampai apalagi ikut naik panggung, Ya. itu sebetulnya kalau di kami ya itu merendahkan derajatnya dia sebagai jurnalis. Mau-maunya naik panggung sebagai jurkam itu udah merendahkan derajat dia sebagai jurnalis itu. Jadi ya dia sendiri yang rugi di luar persoalan etik ya, Ya. di luar persoalan etik. Itu saja. Itu saja. Yang penting itu tadi ke publik ya dengan melakukan cara-cara yang lebih tepat, menempuh jalur-jalur yang tepat ya. Jika tidak suka dengan sebuah pemberitaan ya. Nah, kita di AJI untuk menjawab persoalan misinformasi, disinformasi atau hoax yang beredar di media sosial Ya. terkait sebuah pemberitaan, kita sudah punya web cekfakta.com. Ya. Aji sebagai koordinatornya itu sebetulnya tidak sendirian. Aji berkolaborasi dengan AMSI, Asosiasi Media Cyber, lalu dengan Mavindo, masyarakat yang konsen untuk di internet ya. Nah, kita dibikin di cek fakta. Kalau sebuah hoax misalnya bisa dilaporkan di web cekfakta.com itu. Nanti mereka ada timnya yang akan yang sudah kompeten dan Mereport ya Mas. melakukan verifikasi itu apakah sebuah berita atau hoax. fakta atau hoax. Mereka akan verifikasi itu. Baik. Terima kasih Mbak Tata. Baik, terima kasih banyak nih Sama-sama. Bang Erik dan juga Bang Santo ya. Sama-sama. Sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang dan juga sudah menyapa langsung pendengar kita ya, yang tadi sudah dibilang betapa aware-nya mereka ya terhadap pekerjaan kita sebagai jurnalis gitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya. Mau mabuk pempek lagi silakan. Terima kasih Bang Erik Tanjung, Ketua Terima kasih, Divisi Mbak Tata. Advokasi AJI, Bang Kurnia Santoso juga anggota AJI Kota Pontianak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Pendengar, demikian Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih juga untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0711 369977, 0821 7927 9090 ya. Kita harapkan memang mudah-mudahan Pilkada 2024 ini berjalan dengan damai ya.
Saat ini pers itu sudah mengalami banyak sekali tantangan ya setelah pemilu 2024 yang memiliki berbagai macam indikatornya begitu ya, dinilai itu bisa saja sih ya akan semakin mempersulit kerja-kerja kita ini sebagai jurnalis begitu ya. Jadi tidak ada cara lain, mari support bersama-sama terhadap media yang harus menjadi bagian untuk mengawasi dari setiap tahapan pemilu ini yang masih akan terjadi di Pilkada 2024 nanti. Bagaimana nantinya kita akan melihat ke depan ya secara langsung apapun juga yang terjadi pada kita semua ya, pada masyarakat, apalagi yang membutuhkan informasi yang memang dibutuhkan kebenaran informasi tersebut. Saya Tata Edits masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.